Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Nah, di Ekspedisi Alam Lain kali ini kita akan membahas tentang misteri di mana beberapa media asing dan beberapa media dalam negeri mengatakan bahwa Bali kebal akan wabah kali ini ya. Nah, beberapa opini dari media asing dan media dalam negeri mengatakan seharusnya Bali memiliki jumlah korban yang lebih banyak karena Bali adalah destinasi yang paling banyak dikunjungi oleh turis dari negara Cina. Nah, misterinya apakah hal ini ada hubungannya dengan gaib? Apakah memang secara sains gitulah ya? Dan hal ini juga diapresiasi beberapa hari lalu oleh Presiden Joko Widodo. Tapi seperti biasa sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, dan like, dan nonton video-video kita. Nah, kalau opini kita sendiri ya, ini sesuai sains lah. Untuk dalam masalah mistisnya nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Gus Robin. Kalau menurut opini kami, kenapa sih Bali kok sedikit gitu ya? Padahal jumlah turis Cina yang datang ke Bali itu sangat banyak. Mungkin bisa dikatakan tujuan utama mungkin ya dari seluruh pulau di Indonesia. Nah, menurut kami adalah satu, adat desa yang sangat berjuang dalam memutus rantai COVID dan dibantu oleh masyarakat. Hal ini ya, kalau menurut kami juga perangkat desa adalah struktur yang paling bawah sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi di desanya sendiri. Dengan hal itu tentu saja bagaimana cara penanganannya ya tentu mereka juga yang mengetahui. Kami juga sangat mengapresiasi perangkat-perangkat desa ya, seperti pecalang dan masyarakat yang ikut membantu bahu dalam memutus rantai wabah kali ini. Yang kedua, kalau menurut kami ya opininya adalah secara sains ya, menurut kami ya itu makanan mungkin ya, ini ada hubungannya karena beberapa bahan makanan dari kami dari masyarakat Hindu sendiri itu bahan-bahannya adalah rempah-rempah, terutama kunyit, jeruk nipis, jahe, lengkuas ya. Kalau dari berita yang saya lihat sih katanya bahan-bahan ini ampuh dalam menjaga daya tahan tubuh, begitu sih katanya. Nah, yang ketiga adalah dari sisi timelinenya, waktunya. Kalau saya lihat wabah yang terjadi saat ini di dunia ini, spreadingnya atau penyebarannya itu terjadi bulan Maret kalau nggak salah ya, gempar di bulan Maret. Di mana di Bali pada bulan Maret ini ada Hari Raya Nyepi, di mana lockdown totalnya Bali pada waktu selama 1 hari. Tepat pada waktu itu adalah Hari Raya Nyepi, di mana heboh-hebohnya wabah ini terjadi. Sehingga hal ini tentu saja menurut kami adalah faktor untuk memutus rantai dari wabah ini. Dan bahkan setelah Hari Raya Nyepi pun kita masih disuruh oleh pemerintah untuk tetap diam di rumah. Saya ingat waktu itu untuk balik ke Denpasar aja sulit sekali. Jadi di rumah aja waktu itu. Nah, yang keempat adalah dari sisi niskale atau misteri atau gaib. Di Bali sendiri kami masyarakat umumnya disarankan dan dianjurkan oleh pemerintah untuk membuat sebuah sesajen atau sebuah upacara kecil di setiap rumah masing-masing dan memanjatkan doa kepada Tuhan agar wabah ini segera hilang dari muka bumi. Begitupun juga dilakukan oleh pemerintah melakukan upacara agama, namun dengan tetap anjuran pemerintah, social distancing. Nah, untuk hal yang mistis, lebih lengkapnya tentang hal mistis bisa dijelaskan oleh Gus Robin. Silakan Gus Robin untuk menjelaskan bagian sisi misteri atau pendapat dari Gus Robin sendiri. Om Swastiastu. Di sini saya akan mengungkap misteri yang menyangkut virus corona, di mana
jumlah kematian yang ada di Bali bisa dibilang sedikit, namun banyak turis yang datang ke Bali, terutama turis Cina. Mengapa bisa seperti itu? Seharusnya Bali memiliki angka kematian yang tinggi dan jumlah kasus corona yang tinggi, namun secara misterius Bali dikatakan sedikit atau dikatakan kebal dari corona. Pertanyaan pertama, benarkah Bali mempunyai kekuatan spiritual hingga kasus corona di Bali sangat sedikit dibanding turis yang datang ke Bali waktu itu banyak? Jika dikatakan Bali mempunyai kekuatan mistis, jelas iya. Kenapa? Karena Bali memiliki adat istiadat yang kuat dan agama yang kuat, yaitu mayoritas Hindu dan ada juga agama lain. Bali itu pulau 1000 pura dan Bali memiliki ribuan pelindung, bahkan sampai puluhan juta pelindung jika dikumpulkan dengan leluhur-leluhur yang sudah suci di Bali. Banyak pura-pura di Bali dan rakyat-rakyat Bali sangat peduli untuk selalu sembahyang. Pelindung yang ada di Bali itu yang saya lihat yaitu Dewa Siwa atau Batara Siwa dan 8 dewa lainnya, atau bisa dibilang Dewata Nawasanga. Kalian bisa cek apa itu Dewata Nawasanga di Google, yaitu 9 dewa di 9 penjuru. Kedua, leluhur-leluhur sakti yang sudah moksa yang melindungi Bali, dan leluhur-leluhur sakti yang tetap tinggal di Bali. Hingga sebenarnya dewa-dewi dan leluhur itu membantu untuk Bali tetap bertahan. Dan Bali itu jujur sayang dengan Tuhan, sayang dengan alam, dan sayang dengan sesama manusia. Jadi Bali itu saya lihat juga orangnya taat-taat untuk sembahyang dan takut berbuat dosa. Hingga Bali tak pernah ada demo atau apapun, jarang, bukan tidak pernah tapi jarang, karena masih digunakan sistem kekeluargaan. Jadi sebenarnya virus ini tergantung banyak atau tidaknya dosa kita. Pertanyaan kedua, seperti apakah kepatuhan warga Bali menghadapi wabah virus corona? Kepatuhan warga Bali menghadapi virus corona: 1. Berdasarkan krama adat Bali atau keluarga Bali, keluarga Sebali. Ini mereka benar-benar mengikuti adat istiadat yang ada di Bali dan takut melanggarnya. Kami sudah biasa melakukan lockdown setiap tahunnya. Lockdown orang Bali itu adalah nyepi. Jadi kami terbiasa menghadapi keadaan seperti ini. Dan saya sendiri sebagai warga Bali, saya merasa banyak orang yang mentaatinya. Sekaligus mereka juga mencegah virus corona ini dengan jalan memakan makanan yang bisa mencegah virus corona. Contoh, makanan orang Bali itu khasnya mengandung rempah-rempah yang sangat kuat, terutama kunyit, ada jahe, ada bawang. Ini juga mampu untuk mencegah bakteri ataukah virus dalam tubuh dan menciptakan kekebalan tubuh. Sekaligus orang Bali suka makan buah-buahan karena kami sembahyang menggunakan buah-buahan, terutama jeruk. Pasti ada jeruk dan apel. Sehingga sebenarnya Bali menurut saya sama seperti manusia yang lainnya, tidaklah kebal. Namun
lebih tepatnya Bali itu jenis makanan atau lifestyle. Jenis makanannya dan buah-buahan kami sering makan. Jenis bumbu-bumbu makanannya maksudnya. Pertanyaan ketiga, Bali dianggap kebal corona oleh media asing. Seperti apakah tanggapan Gus Robin? Menurut saya itu dilebih-lebihkan. Mengapa? Karena rakyat yang ada di Bali atau penduduk Bali sama seperti penduduk yang ada di dunia lainnya, di seluruh dunia, karena sama-sama manusia. Nah, menurut saya karena gaya hidup orang Bali dan jenis makanan yang ada di Bali, kami selalu makan buah-buahan karena kami selalu sembahyang menggunakan buah-buahan. Dua, rempah-rempah yang sangat kuat di Bali. Contoh, sambal-sambal yang ada di Bali itu banyak menggunakan kunyit, jahe, bawang. Nah, ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh dalam diri orang Bali. Karena saya sendiri orang Bali dan saya tahu seluk-beluk orang Bali. Kami suka makan jeruk, apel, anggur dan lain-lainnya. Buah-buahan kami hampir tiap hari. Karena itu adat istiadat kami. Jadi daya tahan tubuh orang Bali yang saya lihat kemungkinan lebih tinggi karena jenis-jenis makanan yang ada di Bali dan bumbu-bumbu masakan yang ada di Bali. Itu saja. Kalau kebal, saya rasa tidak. Karena kami manusia biasa dan sama seperti yang lainnya. Cuma jumlah kematian orang Bali sedikit dan saya bersyukur atas semua itu. Saya bangga menjadi orang Bali. Tetaplah menjaga kesehatan dan makan makanan yang mampu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, itu saja pesan saya. Semoga semua orang berjuang melawan virus corona. Bersatu kita teguh. Nah, itu dia penjelasan dari Gus Robin atau pendapat dari Gus Robin tentang bagaimana misteri Bali menghadapi wabah kali ini. Kenapa kok sedikit korban yang ada di Bali. Dan ini pun juga menjadi perhatian dari media asing, di mana beberapa waktu yang lalu memberitakan bahwa Bali kebal akan wabah kali ini. Nah, sedikit mungkin sebelum saya mengakhiri, beberapa hari yang lalu ya kita mendengar sebuah opini, di mana opini ini seperti mencampakkan atau merendahkan wabah kali ini gitu ya. Kalau menurut saya sih ya, penyakit ini jangan dibuat sebuah permainan atau dibuat sebuah konspirasi ya kalau dibilang ya, karena ini penyakit adalah penyakit yang nyata, sangat nyata gitu. Kalau misalkan Anda bilang saya nggak takut dengan wabah kali ini, saya hanya takut kepada Tuhan yang berhak untuk menghilangkan nyawa saya. Iya betul, menurut saya betul sekali. Hanya Tuhan yang mampu mencabut nyawa kita gitu ya, takdir dari Tuhan. Tapi bukankah logikanya adalah kalau Anda berkata seperti itu, Anda seperti menyia-nyiakan nyawa ya. Padahal nyawa ini adalah pemberian dari Tuhan. Tolong dijagalah nyawa itu gitu. Kalau Anda berpikir seperti itu, bukankah seperti Anda ingin bunuh diri, mau bunuh diri ya? Dimana kita semua tahu, semua agama mengatakan dan menistakan bunuh diri. Bahkan semua agama pun ada dalam tulisannya, Tuhan sangat menistakan jiwa yang bunuh diri. Jadi tolong sayangi nyawa Anda, jangan menyia-nyiakan
nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Itu kan sama saja Anda menistakan Tuhan, pemberian dari Tuhan. Tolong jaga baik-baik dan juga bantu teman-teman kita dan keluarga kita yang sedang berjuang menjadi tenaga medis ya di garda depan menghadapi wabah kali ini. Intinya jangan menyia-nyiakan nyawa, di mana nyawa ini adalah pemberian dari Tuhan. Itu aja sih menurut kami dan saya khususnya. Nah, tentang you against the world, saya pikir saat ini Anda mengatakan itu salah ya. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan itu, di mana Anda melawan dunia, mengkonspirasikan penyakit. Kalau saya setuju dengan mengonspirasikan medianya ya, tapi bukan penyakitnya. Jangan dikonspirasikan wabah kali ini, penyakitnya utamanya, karena ini adalah nyata penyakit yang bisa membunuh siapapun dan ini belum ada obatnya. Nah, terus ada beberapa hari yang lalu juga ada yang menyamakan wabah kali ini dengan jerawat. Tolong jangan samakan hal ini dengan jerawat. Samakanlah dengan penyakit yang menyerang imun manusia atau pertahanan tubuh manusia seperti HIV. Sebenarnya kalau dari sisi persamaan ya, mereka ini kan virus, sama-sama virus. Kalau virus dengan jerawat kan beda. Jadi tolong mari kita bantu teman-teman kita yang bekerja di tenaga medis, karena mereka sedang berperang kali ini. Kalau misalkan teman-teman memang ada urgent untuk keluar, ikuti peraturan dari pemerintah dan ikuti anjuran pemerintah agar kita memutus rantai dari wabah kali ini, supaya kita bisa hidup normal kembali dan menjalankan aktivitas secepatnya kembali. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu berdoalah kepada Tuhan, selalu meminta kesehatan kepada Tuhan. Jangan minta kepada siapa-siapa, tapi mintalah kepada Tuhan. Itu aja sih intinya. Sekian aja dari kita. Jangan lupa di share, subscribe, dan like. Kalau teman-teman ingin berkomentar, silahkan komentar di bawah, atau tanyakan, atau komentar, atau lihat di media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Kami segenap tim Ekspedisi Alam Lain undur diri. Pramusanti.